Masya Allah, nikmat banget. Ya Allah, Pan. Raos mah? Teh panas. Bawaan dari orang Tegal. Oh iya? Aya telur asin. Teh cobian. Sama kerupuk. Eta kerupuk melarat. Karena orang Tegal nggak kebeli minyak goreng. Digoreng di pasir. Tapi jus ini yang sehat ya. Udah minumnya mah? Saeutik deui. Mama tuh suka banget teh panas pakai gula. Langsung seger ya, Maya. Sesuai dengan umur. Nih. Jadi ini oleh-oleh dari Tegal ini. Iya. Matur sembah suwun ge. Iya, sami-sami. Matur suwun sangat, Je. Yo. Ini dari Majelis Talim Fatihatul NU Ranting Tegal, betul ya? Kalau yang ini adalah Majelis Talim Al Muhtadin Rumpin Bogor, betul? Sehat semuanya, tepuk tangan buat ibu semuanya juga. Mas, saya punya teman, suaminya tuh lagi sakit. Tidak bisa berkegiatan, tapi istrinya tuh Masya Allah setia banget ngurusin katanya. Sampai janji nanti kalau misal terjadi apa-apa, tetap selalu setia. Mudah-mudahan sehidup, semati, sesurga katanya. Insya Allah katanya. Gitu, Dia bilang begitu? Iya katanya. Apakah mungkin terjadi? Ya insya Allah mungkin, iya. Yang penting suami istri satu visi, satu misi. Insya Allah, Allah ridho dengan mereka. Pernikahan sehidup semati. Oke. Tema kita hari ini, silakan Mama. Aku yang hidup, engkau yang mati. Enak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pernikahan sehidup semati. Ketika orang saling mencinta, laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Orang yang bercinta tidak ada nilai negatif dari pasangannya. Positif semuanya. Kalau perlu, kita ini segera menikah. Pasti bahagia sampai datang kematian buat kita. Biasanya kebanyakan. Ini ngomong doang. Tapi apakah ada orang yang benar-benar hidupnya, pernikahannya, mereka ini sehidup semati? Ada. Caranya bagaimana? Satukan visi misi mereka. Suami, istri, anak-anak punya harapan. Biar kita semua masuk surga, maka suami, istri, anak-anak mengkaji ilmu agama sebaik mungkin. Dia mempelajari agama sebaik mungkin. Kemudian mengamalkan segala perintah Allah. Menjauhi yang dilarang oleh Allah. Saling mendukung satu dengan yang lain karena suami, istri, anak-anak merupakan bagian keluarga. Ketika saya menikah, saya sadar suami saya punya kelebihan kekurangan, saya punya kelebihan kekurangan, suami kelebihannya menutupi kekurangan istri, istri kelebihannya menutupi kekurangan suami. Nggak bakal ribut. Kalau suami salah, istri sadar. Manusia kok. Istri salah, suami sadar. Manusia kok. Oleh karena itu... Apa? Yang mana, Ma? Oh iya. Bismika. Allahumma. Udang. Kaget ke Ipan. Udah sampai sini. Oleh karena itu kok sepi kata dia gitu. Saking sahdunya. Merem melek, pas melem lupa melek. Dah cari dia dah. Oleh karena itu. Oleh karena itu kita cari yang satu akidah. Yang satu niat kita karena Allah. Punten. Bu. Kebanyakan suami punya visi misi yang berbeda dengan istri. Anak-anak punya visi misi berbeda. Contoh, Anda punya anak tamat SD. Bapaknya pengen anak masuk pesantren. Emaknya nggak usah di sekolah umum. Bingung kan? Nah, cari yang mendapatkan ridho dari Allah yang mana?
Tuh, itu. Kalau memang tujuan kita ke surga, mana jalan ke surga? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemen akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung kualitas hidup di dunia sekarang. Maka insya Allah inilah yang disebut sehidup dan semati. Bukan berarti suaminya hidup, istrinya meninggal. Aku yang hidup, engkau yang mati. Bukan itu. Bukan. Tapi walaupun meninggalnya berbeda waktu, karena takdir menentukan lain, likulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a hiruna sa'atan wastakdimun. Yunus 49. Semua makhluk pasti bertemu ajal. Kalau sudah waktunya ajal, tidak bisa dipundurkan sesaat. Tidak bisa maju sesaat. Jadi bukan berarti sehidup semati teh. Hidupnya bareng, matinya bareng. Tidak. Maksudnya, walaupun berbeda waktu meninggalnya kita, tapi sama-sama masuk surga. Bisa? Bisa, kata Allah. Allah bilang, kalau ada orang meninggal dunia dia beriman. Keluarganya, istrinya, anaknya beriman. Aku susulkan mereka dengan sempurna. Tidak akan dirugikan kalau semuanya beriman. Jadi kalau pengen sehidup semati, didik keluarga kita biar benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Kalau misalnya kita dikuburkan suami istri di satu lubang, ya walaupun beda waktunya ya. Nanti ketika dibangkitkan di alam mahsyar tuh ketemuan dan berpegangan atau tidak. Boleh ditumpuk, punten. Para ahli mengatakan kalau yang meninggal pertama sudah 3 tahun. Kenapa? 3 tahun kemungkinan sudah hancur. Jadi boleh ditumpuk. Walaupun sekubur berdua, sekubur berlima, bertujuh, yang kena tsunami, yang kebakaran waktu 98. Ya. Itu belum tentu di kuburan boro-boro pegangan deket gente barangkali. Bagaimana iman mereka, bagaimana ibadah mereka, itu yang menyatukan mereka. Oh, iya. Jadi bukan jarak tempat pemakamannya. Bukan. Tapi keimanannya yang membuat mereka dekat. Nah ini yang salah di masyarakat kita. Misalnya, kata emaknya mesen, kalau mamah meninggal, kubur di Jawa. Kalau emaknya ninggalin duit, ambulan mahal tahu. Jadi dimanapun dikubur tanahnya Allah. Malaikat yang nanya dia keneh. Tanahnya milik Allah keneh. Yang nanya dia. Nggak ada perbedaan. Jangan jadi orang tua nyusahin anak. Kecuali dalam tanda kutip. Anda ngasih duit nih ya kalau mamah meninggal. Nih duitnya 100 juta. Buat ambulan mahal. Emangnya mahal? Mahal. Terus sampai ke Ciamis, kita bikin tahlilan buat mama. Jangan lupa ya, sampai mama 40 hari. Ini cukup kan duit segitu. 100 juta tuh? Nah, mama pulang meninggal. Jangan dulu mama. Misalnya, Ipan pada tipayun. Mangga tipayun. Ibu-ibu aja dulu. Bisa, itu boleh. Tapi kalau kita orang tua nggak punya duit, nggak usah wanti-wanti mamah dikubur di kampung mamah, nggak usah. Sama aja. Ya. Oke. Ipan dari kubur di mana? Gak tau gimana Zalia sama Agung duluan tuh mereka soalnya kameramen. Si jadi jengir ya sia.